Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni, NIM 610341928 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Nomor A Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian renang gaya kupu-kupu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Sejarah renang gaya kupu-kupu. Pada akhir tahun 1933, ada salah satu perenang asal Amerika Serikat yang bernama Henry Marsh melakukan gaya kupu-kupu di suatu perlombaan di Brooklyn Central YMCA. Kemudian pada tahun 1934, ada salah satu pelatih yang bernama David Armstrong. Beliau mulai memperbaiki metode mengayunkan lengan ke depan sewaktu renang gaya dada. Lalu pada tahun 1935, ada salah satu perenang yang berasal dari Universitas Sloak yang bernama Jack C. Dia mulai memperbaiki gerakan menendang seperti sirip ekor lumba-lumba. Ketika beliau berenang, beliau memiringkan tubuhnya ke salah satu sisi. Kemudian, Jack dan David berkolaborasi bersama-sama mengembangkan kedua teknik tersebut menjadi gaya renang yang sangat cepat. Satu ayunan gerakan lengan kupu-kupu dipadukan dengan dua gerakan tendangan ekor sirip lumba-lumba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya renang di mana posisi dada menghadap ke permukaan air dan kedua lengan ditekan ke bawah. Gaya renang kupu-kupu ini adalah gaya renang yang dapat dilombakan di suatu perlombaan olimpiade renang. Karena gaya tersebut sudah diakui di tingkat nasional maupun internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Di rumah saja bila tidak ada keperluan yang terlalu penting. Salam sehat, salam olahraga. Kuda. Naik kuda ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Chandra Mudrama Vivi, NIM 610341924 dari Rombel PCSDA. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk latihan dalam renang gaya kupu-kupu. Jadi di sini ada beberapa latihan yang perlu kita lakukan. Nah, ada 3 latihan penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan renang gaya kupu-kupu. Nah, latihan yang pertama itu untuk melatih ini bagian pinggang kita. Jadi latihan yang kita lakukan yang pertama gerakannya yaitu tangan kita berpegangan pada dinding kolam, kemudian badan ditelungkupkan seperti ini, kurang lebih, mohon maaf karena terbatasan tempat. Jadi badan ditelungkupkan, kemudian berlatih untuk menaikkan pinggang ke atas dan ke bawah seperti ini, di gerakan kupu-kupu seperti itu. Terus latihan yang kedua itu latihan pada tungkai kaki. Nah, karena pada gerakan kupu-kupu ini gerakan tangan dan gerakan kaki harus saling berkoordinasi. Nah, untuk itu gerakan kakinya kita bisa melakukan latihan yang pertama tangan berpegangan pada dinding kolam seperti ini, kemudian
kaki diluruskan ke belakang, gerakan seperti itu, lalu berlatih untuk menggerakkan tungkai kaki ke atas dan ke bawah, seperti ini, berbarengan. Karena kurang lebih gerakan renang gaya kupu-kupu hampir sama seperti gerakan renang lumba-lumba ya. Jadi kakinya harus seperti ini, nempel, kemudian berlatih ke atas dan ke bawah seperti ini. Terus yang ketiga, ini latihan juga cukup penting, yaitu melatih gerakan tangan dan gerakan kaki kita. Tapi ini menggunakan alat yaitu seperti papan seluncur yang biasa digunakan untuk mengapung untuk latihan renang. Nah, caranya itu yang papan seluncur tersebut ditaruh di paha, diapit oleh kedua paha kita. Kemudian kita masuk ke kolam renang, lalu berlatih gerakan gaya kupu-kupu dari mulai tangan, kemudian bagian kaki. Lalu untuk renang sendiri kita tahu bahwa renang itu perlu pernafasan dan kaki yang kuat ya. Jadi mungkin ketika kita ingin berlatih renang, apapun gaya renang itu, dan terutama renang gaya kupu-kupu, kita bisa berlatih pernafasan dengan cara berlari. Karena ketika kita berlari juga kita melatih pernafasan kita, meningkatkan VO2 max kita, dan juga untuk melatih kekuatan otot kita. Kurang lebih bentuk latihannya setiap pagi sekitar 15 menit sekali kita bisa melakukan jogging atau lari, atau di waktu sore hari sesempatnya kalian lah untuk berlatih itu setidaknya minimal 15 menit dalam sehari seperti itu. Perkenalkan, saya Fatmatiana Diantami, NIM 610341903 dari PJSD Nobel A Angkatan 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan renang pada gaya kupu-kupu. Nah, terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu ada posisi tubuh, kemudian ada gerakan lengan atau gerakan tangan, kemudian gerakan kaki, dan yang terakhir adalah pernafasan. Nah, dalam renang gaya kupu-kupu ini, kecepatan yang dihasilkan yaitu yang pertama dihasilkan dari gerakan ayunan lengan secara bersamaan. Kemudian kecepatan yang kedua itu didasarkan dari gerakan kaki yang dilakukan secara bersamaan juga. Nah, untuk gerakan lengan atau tangan pada renang gaya kupu-kupu ini dilakukan dengan tarikan dan dorongan. Kemudian tarikan dan dorongan ini dilakukan secara cepat dan harus bertenaga. Nah, kemudian untuk pada bagian kaki itu mirip atau hampir sama seperti gerakan kaki lumba-lumba. Nah, setelah dari faktor-faktor tentunya ada kesalahan yang dilakukan oleh perenang ketika melakukan gerakan renang gaya kupu-kupu. Nah, kesalahan ini juga mempengaruhi terhadap faktor gerakan dalam renang gaya kupu-kupu. Itu yang pertama itu ketidaktepatan waktu antara kayuhan tangan dan pengambilan nafas. Nah, untuk memperbaikinya yaitu memastikan perenang untuk bisa menggerakkan keduanya secara bersamaan. Kemudian terlambat dalam mengambil nafas. Nah, untuk solusinya itu pastikan untuk perenang itu bisa mengambil nafas sejak di awal. Kemudian kesalahan yang lainnya yaitu tendangan dilakukan secara lemah atau tidak bertenaga, dan posisi tubuh itu tidak meluncur. Dalam keadaan ini disarankan untuk perenang untuk selalu menendang dengan kuat dengan menggerakkan seluruh tubuh, bukan hanya kaki yang bergerak, tetapi seluruh tubuh itu ikut bergerak sehingga perenang bisa berjalan dengan maju atau tidak berhenti di tempat. Kemudian yaitu tubuh yang tidak bergerak maju sejak mulai gerakan. Nah, ini yang menjadi poin penting karena biasanya kita hanya bertenaga tetapi tidak bergerak maju. Nah, ini solusinya mungkin tidak mengangkat kaki secara bersamaan dan lakukan pengecekan kedua tendangan kaki setiap satu kayuhan tangan. Nah, kemudian untuk latihan-latihan selanjutnya itu dengan menendang kaki secara bersamaan pada jarak dekat, baik menggunakan atau tidak menggunakan. Kemudian selalu diusahakan untuk posisi tubuh itu bergerak secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Renaldi Chandra Octaviano, NIM 6103419091. Saya dari Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Rombel A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori bagaimana cara melakukan gerakan lengan pada teknik renang gaya kupu-kupu. Gerak lengan pada gaya kupu-kupu diawali dengan memasukkan kedua lengan ke dalam air. Gerakan lengan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menangkap. Setelah masuk ke dalam air, lengan digerakkan keluar, lalu dilanjutkan dengan gerak menangkap. Gerak ini bersamaan dengan gerak ke bawah dengan gerakan cambukan ke bawah yang pertama. Kemudian ada meraih. Setelah gerak menangkap, gerak pergelangan tangan dan siku-siku sedikit membengkok ke bawah lalu keluar dan meraih air. Lalu tangan ditarik ke dalam dan ke belakang di bawah kepala dekat badan. Gerakan ini dilakukan di akhir gerak menarik dengan mendorong lengan ke belakang dan mengeluarkan lengan dari air. Pemulihan recovery. Pemulihan dilakukan setelah melakukan gerakan mendorong. Caranya yaitu dengan mengangkat siku ke atas permukaan air dan memutar sendi bahu untuk memindahkan lengan ke depan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Puspitasari dari Rombel PJSDA NIM 6103419089. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan kaki gaya kupu-kupu. Teknik gerakan kaki pada renang gaya kupu-kupu biasa disebut dengan tendangan lumba-lumba atau dolphin kick. Maka dari itu, cara terbaik untuk mempelajari teknik ini adalah membayangkan diri kita seperti lumba-lumba atau putih duyung sedang berenang. Selama gerakan, kedua kaki harus menyatu dan jari kaki harus mengarah ke bawah. Kita perlu melakukan tendangan ke bawah secara bersamaan. Gerakan renang ini dipercaya dan efektif mengencangkan otot perut. Gerakan kaki gaya kupu-kupu dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, setelah lengan masuk ke dalam air, lakukan tendangan kecil untuk menyeimbangkan posisi tubuh. Yang kedua, saat lengan ke atas, permukaan air selama fase recovery, melakukan tendangan besar untuk mendorong tubuh ke depan karena momentum yang hilang selama fase ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ridho, NIM 6103491026, Rombel PJSDA 19. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai renang, yaitu renang gaya kupu-kupu, dan saya di sini akan menjelaskan teori gerakan bagian kepala. Langsung saja, ketika melakukan gaya kupu-kupu, posisi dagu di permukaan air saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas. Namun, jika berada di permukaan air, maka posisi pinggul akan turun ke bawah. Hal ini membentuk kesan seperti gelombang. Posisi dada menghadap ke permukaan air. Jadi saat kepala ada di dalam air, posisi seperti ini. Naik bernafas di atas, di permukaan air. Jadi jika kepala di bawah air seperti ini, kita mengambil air ke atas. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duta Sugeng Derajati dengan NIM 6103419025. Saya dari Rombel PJSDA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik pernapasan renang gaya kupu-kupu. Sebelumnya saya akan menjelaskan teknik renang gaya kupu-kupu pada prinsipnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu teknik pernapasan, kemudian ada gerakan tangan, dan gerakan kaki. Gaya renang yang satu ini memerlukan koordinasi yang maksimal.
dari tangan, badan hingga kaki. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana teknik pernapasan pada renang gaya kupu-kupu. Cara pengambilan napas pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan seperti berikut. Untuk gerakan ini dilakukan pada saat kaki melakukan tendangan ke bawah dan lengan mendorong ke belakang untuk keluar dari air. Untuk teknik pernapasan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada gaya tradisional. Teknik ini dilakukan yakni kepala di atas air sebelum tangan mengepak plus pandangan terarah ke depan. Untuk yang kedua ada teknik water watcher. Teknik ini sebenarnya sama seperti gaya tradisional, namun bedanya dari gaya tradisional, teknik water watcher ini memiliki teknik yaitu mata perenang melihat ke arah air, sehingga dinamakan water watcher. Untuk teknik berikutnya nomor 3 yaitu ada teknik chin surfer. Teknik ini dilakukan dengan menjulurkan hanya leher ke atas permukaan air untuk mengambil napas. Untuk teknik yang terakhir nomor 4 yaitu ada teknik napas samping. Teknik ini mengharuskan kepala miring kemudian mulut membuka untuk mengambil napas sedekat mungkin dengan permukaan air. Sekian dari saya. Berikut yang saya jelaskan tadi yaitu beberapa teknik pernapasan renang gaya kupu-kupu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Bayu Parempati, NIM 6103419088, Rombel PJSDA. Saya di sini akan mempraktekkan teknik dasar renang gaya kupu-kupu gerakan kaki. Wangi banget tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurizal Amanullah, NIM 6103419027, Rombel PJSDA angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke.